Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sekarang akan ada waktunya nih, cuma setengah jam nih. Nggak apa-apa ya. Saya sebenarnya materinya nih harusnya 2 jam nih. Gimana caranya ngepres ini? jadi cuma bacain aja gitu kan mungkin ya. Tapi tidak, saya ingin memberikan sesuatu ya, ini adalah sebuah mungkin dikatakan sebagai bahan atau materi di mana kita sebagai umat Islam harus menjaga akidah kita ya. Yang ingin saya bicarakan pada sore hari ini adalah mengenai tuduhan bahwa di dalam agama kita, agama Islam itu ada yang namanya Islamic dilemma. Pernah dengar Pak? Pernah dengar Pak? Pernah ya? Di Indonesia mungkin nggak gitu populer, tapi di luar negeri ini sering dibicarakan dan sering diperdebatkan. Ya, orang-orang Islam di luar negeri yang menempuh jalur yang seperti saya, ya, menjadi pendebat-pendebat begitu, yang menempuh jalur perang pemikiran, mereka sekarang sedang menghadapi tuduhan-tuduhan dari agama lain bahwa di dalam Islam itu ada yang dengan istilah Islamic dilemma. Artinya apa? Di dalam agama Islam dituduh ada dilema. Dilemanya apa? Ini tuduhan sering disampaikan oleh orang-orang Kristen ya, yang juga berusaha menjerat orang untuk menjadi masuk Kristen. Dan mereka sering memfitnah Islam. Ya, caranya banyak sekali. Salah satunya adalah dengan memunculkan isu Islamic dilemma. Dikarenakan apa? Dikarenakan di dalam Quran disebutkan bahwa Quran membenarkan ya kitab-kitab yang telah diberikan sebelumnya. Kita pasti sering mendengar bahwa di dalam Quran kita sering membaca Quran dan bahkan nabi-nabinya juga ada yang mengatakan membenarkan kitab-kitab yang telah diberikan sebelumnya kepada siapa? Kepada Bani Israel, yaitu apa? Taurat, Zabur, dan Injil. Ya, kita bisa baca nanti kalau di di Quran yang membenarkan kitab-kitab yang diberikan sebelumnya tuh banyak sekali di Quran. Dari mulai Quran surat Al-Baqarah ayat 24, Quran surat Ali Imran ayat ketiga, ayat 50. Quran surat Al-Maidah ayat 44, ayat 46, ayat 48. Itu ayat-ayat yang membenarkan bahwa telah diberikan kitab-kitab sebelumnya. Specifically ya, atau secara khusus, kalau Zabur mungkin dianggap tidak ada syariatnya. Tapi yang sering dibahas oleh Quran, 2 kitab yaitu Taurat dan Injil. Yang dikatakan bahwa di dalam 2 kitab ini ada petunjuk dan cahaya. Dilemanya apa yang dilontarkan oleh orang-orang kalangan Kristen? Dikatakan bahwa satu, Al-Quran mengatakan bahwa mereka sebut dengan Alkitab ya, Taurat dan Injil pada awalnya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika kitab mereka atau Bible mereka yang sekarang ini otentik, maka Quran kontradiktif. Ya. Yang ketiga, jika Bible yang sekarang sudah rusak atau korup, maka Quran salah dalam membenarkan. Ya. Jadi di satu sisi Quran sudah membenarkan, sudah ada kitabnya, tetapi Quran juga menyatakan wahyu-wahyu yang diberikan melalui Nabi dan Rasulnya ini untuk Bani Israel pada zaman itu telah rusak. Rusaknya dalam arti sudah diubah-ubah ya. Oleh siapa? Oleh Bani Israel. Jadi saya akan mencoba, saya sudah punya jawabannya, kerangkanya, dengan menggunakan pendekatan yaitu dari mana? Dari Quran, dari sunnah ya atau hadis sahih, dari tafsir, dari ijma ulama, dari usul fikih, dan juga terakhir dengan menggunakan apa? Resolusi yang logis gitu ya. Nanti sebenarnya kalau kita bahas satu persatu nih akan cukup memakan waktu. Saya akan singkat saja supaya nanti kita juga punya sedikit waktu untuk tanya jawab ya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa yang sebenarnya dikatakan oleh Quran itu adalah Quran membenarkan kitab-kitab yang telah diberikan sebelumnya. Tapi Quran juga menyatakan bahwa kitab-kitab atau wahyu-wahyu tersebut itu sudah dirusak ya. Ayat-ayatnya tadi sudah saya kasih.
Kemudian bagian yang kedua kita ambil dari Quran. Quran mempunyai fungsi. Fungsinya apa? Yang pertama adalah musodik. Yang tadi saya sebutkan bahwa Quran membenarkan, itu fungsinya disebut dengan musodik. Ya. Yang kedua, di Quran juga disebutkan bahwa Quran sebagai pembeda atau al-muhaimin. Al-muhaimin maksudnya apa? Dia menjadi batu ujian. Batu ujian itu maksudnya apa? Batu ujian itu artinya dia menjadi standar. Ya, kita kalau mempunyai sebuah standar, ketika kita bisa menaikkan standar kita lebih tinggi lagi, lebih tinggi, ini adalah disebut dengan standar. Quran juga menjadi standar. Standar apa? Standar untuk membedakan. Membedakan dari mana? Membedakan kebenaran dari kebatilan. Ya. Maka itu, Quran sudah mempunyai posisi sebagai musodik, al-muhaimin, yang terakhir sebagai apa? Mubayyin atau menjelaskan. Menjelaskan dalam arti apa? Kita mengetahui bahwa di dalam ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Yahudi. Yang diceritakan dari tiga agama ini, nabi-nabinya namanya juga mirip-mirip gitu ya. Tapi kok kisahnya bisa beda-beda gitu. Kalau Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen, ini banyak, bahkan Bible-nya Yahudi itu dipakai oleh orang Kristen. Tapi kalau Quran tidak pakai kitab siapa-siapa, tapi menceritakan nama-nama nabi yang ada di kitab mereka, gitu ya. Banyak nama-nama yang sama. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Abraham, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Solomon dan sebagainya. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika Quran sudah menceritakan nama-nama nabi yang mirip atau sama, tapi kisahnya berbeda, berarti kan timbul pertanyaan, berarti yang benar yang mana, gitu kan? Ini ada kisah nabi ini begini, ini kisah nabi ini begini. Quran juga mengisahkan nabi ini, tapi ceritanya ada yang sama, ada yang beda. Gitu. Berarti apa kalau begitu? Berarti ada yang satu pihak yang menceritakan dengan salah, gitu kan? Itu maksud saya, ya. Nah, itu yang harus kita lihat dari sisi bahwa oke, masing-masing pihak mempunyai hak untuk mempercayai atau mengimani masing-masing. Tetapi kita sebagai umat Islam dengan berdasarkan Quran, kita harus mempunyai standar yang lebih tinggi. Apa maksudnya? Supaya kita tahu bahwa di dalam Quran tidak hanya menceritakan Nabi. Quran menceritakan Nabi itu hanya untuk mengingatkan kita apa yang dulu sudah dilakukan oleh para Nabi, apa yang sudah dialami, apa yang sudah diderita, itu semuanya menjadi bahan pelajaran buat kita. Tetapi apa yang diceritakan di dalam kitab-kitabnya Yahudi dan Kristen, ini lebih banyak menceritakan apa? Nabi-nabi yang ditunjuk, yang dipilih, tapi melakukan, banyak yang melakukan ya, tidak semua ya, melakukan apa? Maksiat. Ada yang pernah dengar di Quran atau baca di Quran Nabi Nuh mabok anggur dan telanjang? Ada yang pernah baca Pak? Nggak ada ya. Ada yang pernah baca atau dengar Nabi Harun membuat patung sapi untuk disembah oleh Bani Israel? Ada yang pernah baca? Belum ya Pak ya? Di Quran maksud saya, di Quran atau di hadis lah. Pernah baca di Quran Nabi Daud itu berzinah dengan istri orang? Pernah? Nggak pernah ya. Pernah dengar seorang nabi, kita kenal dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, di kitab mereka disebut dengan Solomon atau Salomo, matinya dalam keadaan musyrik. Pernah baca begitu Pak? Nauzubillah mujalik ya. Pernah baca Nabi Ayub ketika diuji ya, dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Pernah baca begitu? Tidak pernah ya. Nah, itu maksud saya. Jadi apa yang diceritakan di Quran, itu nabi-nabi yang tadi saya sebutkan itu berbeda dengan cerita di dalam kitabnya mereka. Gitu. Kita orang Islam taunya kalau namanya nabi ya maksum gitu ya. Tapi kok bisa nabi berzina, nabi musyrik lagi. Meninggalnya dalam keadaan musyrik ya, nauzubillah min dzalik. Itu maksud saya. Kemudian, jadi ketika Quran memposisikan diri Quran ini sebagai pembenar, tapi juga sebagai pembeda, kita juga bisa melihat apa? Bahwa di dalam Quran Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran surat kalau nggak di dalam Quran surat Al-Maidah ya sebentar.
Ada satu yang spesifik soalnya karena ada perubahan, yaitu apa? Sesungguhnya kami menurunkan, sebentar ya ini ya, bahwa apa? Nabi Isa alaihissalam diutus dan diberikan kitab Injil. Nabi Isa alaihissalam juga membenarkan kitab Taurat, tetapi di situ di dalamnya juga Nabi Isa menghalalkan sesuatu yang pernah diharamkan kepada Bani Israel. Ada ya? Sebentar ayat ini. Nah, di Quran surat Ali Imran ayat ke-50, aku diutus, maksudnya Nabi Isa alaihissalam, untuk membenarkan Taurat yang diturunkan sebelumku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian perkara yang telah diharamkan untukmu. Aku datang kepadamu dengan membawa tanda mujizat dari Tuhanmu, oleh karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Di sini diceritakan Nabi Isa alaihissalam diberikan kitab Injil, membenarkan Taurat, tapi juga menghalalkan sebagian yang sudah pernah diharamkan, gitu ya. Di Bible-nya orang Kristen juga ternyata ada hal yang semacam ini, mirip ya, bahwa Yesus dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 17, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan Taurat, aku datang bukan untuk membatalkan Taurat tapi untuk menggenapinya, ya. Tetapi di lain pihak ada ayat juga yang diceritakan bahwa Yesus sedang makan bersama murid-muridnya, tidak cuci tangan, ditegur oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di situ dikatakan ada kalimat begini, bahwa yang masuk ke dalam mulut itu bukan yang najis gitu, yang keluar ke jamban itu juga itu yang najis. Dengan ini Yesus menyatakan segala makanan halal, tulisannya begitu, tulisannya ya. Menggunakan ayat itu, orang Kristen klaim bahwa babi boleh dimakan gitu. Ya. Kristen banyak yang menggunakan ayat itu supaya apa? Supaya membenarkan bahwa mereka boleh makan babi. Padahal Yesus tidak secara tegas bahwa yang disebut dengan segala makanan itu halal, termasuk babi gitu ya. Nah, ternyata apa yang terjadi dari ayat itu ada perbedaan penerjemahan. Di kitab mereka yang terjemahan lama, kalimatnya begini, karena itu bukannya masuk ke dalam hati, melainkan ke dalam perut, lalu keluar ke dalam jamban, dengan demikianlah membersihkan segala makanan itu, pakai tanda tanya. Yang terjemahan sekarang menjadi begini, karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban, tanda tanya, baru dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Sama nggak kira-kira? Beda ya. Itu kalau mau ditelaah, dua kalimat itu pengertiannya sebenarnya beda gitu ya. Nah, jadi di dalam kitab mereka ada ayat-ayat yang memang pengertiannya atau pemahamannya tuh sejalan dengan waktu tuh dirubah untuk apa? Untuk membenarkan keinginan mereka atau untuk membenarkan akidahnya mereka. Ya, itu yang terjadi ya. Kemudian dari Quran, jadi kalau dikatakan Yesus di Bible tidak membatalkan Taurat, tapi dia juga mengubah sesuatu ya, mungkin dalam hal makanan, mungkin dalam hal perceraian. Di Quran juga Nabi Isa alaihissalam diceritakan dia menerima Injil, membenarkan Taurat dan menghalalkan sebagian yang sudah diharamkan untuk Bani Israel. Jadi di sini ada pola yang sama sebenarnya. Ada pola sudah menerima kitab, membenarkan kitab sebelumnya, tapi juga mengoreksi salah tafsir misalnya, atau mengoreksi beberapa yang sudah dilakukan tanpa misalnya tuntunan yang benar. Quran juga menyatakan Nabi Isa alaihissalam membenarkan Taurat, tapi dia juga menghalalkan sebagian yang sudah diharamkan. Jadi polanya sebenarnya ada kemiripan di dalam Bible. Yesus menerima ini, mengoreksi. Di Quran Nabi Isa ditutus juga dia mengoreksi yang sebelumnya. Ya. Itu dari posisi Quran. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Quran sebagai langkah terakhir dengan pola yang sama. Dengan kata lain, Quran menyatakan sebagai puncak metode kenabian yang sama. Quran membenarkan apa yang benar dari Taurat dan Injil. Quran mengoreksi penyimpangan dan penyalahgunaan belakangan. Quran menyelesaikan hukum ilahi untuk semua manusia, yaitu hukum universal, tidak seperti hukum Musa yang khusus untuk Bani Israel atau misi pembaharuan Isa atau Yesus juga untuk bangsa Israel.
Maka Quran sebenarnya tidak memutus pola tersebut, ya. Polanya maksudnya apa? Yang tadi ada Taurat, kemudian ada Injil, Injilnya membenarkan Taurat, tapi di dalam Injil juga ada beberapa ya perubahan. Quran juga begitu, ketika Quran diturunkan, Quran membenarkan Taurat, Quran membenarkan Injil, tetapi di dalam Quran juga ada penyempurnaan. Yang tadinya di sini mungkin diharamkan, di Islam kita juga sekarang istilahnya boleh dimakan. Sama seperti saya dulu ketika saya masuk Islam, yang saya tahu di dalam kitab saya itu ada tulisannya macam-macam ya, yang tidak boleh dimakan. Ikan yang boleh dimakan itu hanya yang bersisik dan bersirip gitu tulisannya. Tulisannya begitu ya. Jadi kalau ikan patin, ya ikan apa lagi yang nggak bersisik dan bersirip gitu, harus dua-duanya. Kalau cuma bersisik juga nggak boleh. Yang bersirip aja juga nggak boleh. Berarti ikan patin, ikan hiu nggak boleh gitu ya. Udang juga nggak boleh. Ikan lele juga berarti nggak boleh. Itu dulu saya ketika masuk Islam, yang saya tahu itu haram di dalam kitab saya. Tapi itu kalau untuk Kristen itu artinya sudah dibatalkan hukumnya. Tapi ketika saya masuk Islam, ketika saya belajar Islam, ternyata di dalam Islam hukum awalnya semuanya adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan atau sampai ada perintah untuk diharamkan. Itu ya perbedaannya. Yang dimaksud adalah mungkin seperti itu. Nah, itu dari posisi Quran. Kemudian dari posisi sunnah, atau kita mengambil pendekatan dari sunnah. Sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata, dahulu ahli kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan menjelaskannya dengan bahasa Arab kepada orang-orang Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian mempercayai ahli kitab dan jangan pula kalian mendustakan mereka. Tetapi katakanlah kepada mereka, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Ya, ini juga ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 136 dan juga hadis riwayat Bukhari nomor 4485. Ini menunjukkan bahwa muslim menerima kebenaran ilahi yang mutlak, bukan yang telah diubah, ya. Dari sunnah juga ada lagi bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau ragu wahai Ibnu Khattab? Artinya nih Umar bin Khattab, sungguh aku telah membawakan kepada kalian agama yang putih bersih. Seandainya Musa hidup di zaman ini, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku. Hadis riwayat Ahmad nomor 15156. Jadi dengan kalimat-kalimat seperti ini sudah menciptakan seperti sebuah aturan bahwa kita sebagai umat Islam menghormati kitab mereka, ya, kita menghormati kitab mereka. Namun yang kita ikuti hanyalah Quran dan Sunnah, ya. Jadi ketika kita misalnya ditawari atau disodorkan kitab-kitab mereka untuk beriman pada mereka, tinggal kita jawab, ya, kita beriman pada Allah dan apa yang sudah diturunkan pada kami. Itu yang menjadi pegangan kita. Dari tradisi tafsir, imam-imam kita dari mulai Imam At-Tabari, dari Al-Qurtubi, dari Ibnu Katsir, semuanya menyatakan bahwa Quran membenarkan wahyu ilahi, tetapi hal-hal yang dikorupsi itu ternyata juga terjadi, ya. Jadi dalam arti kata mereka semua sepakat apa yang dipegang oleh orang-orang Kristen itu tidak semua benar, tapi juga tidak semua salah, ya. Juga demikian yang dipegang oleh orang-orang Yahudi. Jadi maksudnya adalah menurut imam-imam kita, Quran itu sudah menyaring yang benar dari yang salah, gitu ya. Kemudian dari usul fikih, hukum Islam juga menegaskan tahapan syariah wahyu itu berevolusi. Beberapa aturan yang lama masih ada, sebagian dimansukhkan, ya. Kita pernah dengar mansukh, ya. Nah, kemudian dari prinsip fikih itu sendiri, syariah beberapa bangsa sebelumnya hanya berlaku bagi kita jika Quran membenarkan. Jadi contoh misalnya, puasa ada di dalam hukum sebelumnya, Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan dibenarkan. Contoh kedua, pengharaman makanan dalam hukum Musa, ini disebutkan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 146, itu diangkat oleh Quran. Maka dari itu, dalam hal ini berarti tidak ada kontradiksi, tetapi Quran hanya mengendalikan kelanjutannya, gitu ya. Kemudian dari ijma ulama,
Di berbagai negara, ulama-ulama Islam sepakat bahwa kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diberikan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Ya. Yang kedua, kitab orang Kristen dan kitab orang Yahudi yang sekarang itu masih memiliki sisa-sisa kebenaran, tapi juga memiliki perubahan yang dilakukan oleh manusia. Ya, jadi menurut ulama-ulama kita juga bahwa yang dijaga kemurniannya itu hanyalah Al-Quran, gitu ya. Ini dari Ijma Ulama. Terakhir dari resolusi logis, Islamic Dilemma yang dimunculkan oleh orang-orang kalangan mereka itu mencoba mengasumsikan tapi secara salah. Salahnya di mana? Mereka mengatakan bahwa Quran menerima kitab Bible itu secara keseluruhan gitu. Dianggapnya begitu oleh mereka, ya. Tapi ternyata sebenarnya Quran hanya membenarkan apa yang sudah diwahyukan, bukan apa yang sudah diubah-ubah gitu. Yang kedua, Quran kontradiksi dengan membenarkan sesuatu yang telah dikorupsi. Nah, yang dimaksud ini adalah kita percaya bahwa Quran membenarkan kitab yang diberikan tapi yang masih murni, bukan yang sudah diubah-ubah gitu. Ya. Jadi kerangka Islam sudah bisa menyelesaikan tuduhan ini dengan cara bagaimana? Dengan cara pertama kita memahami bahwa wahyu ilahi itu adalah benar. Kemudian transmisinya, transmisi itu artinya penyebarannya itu yang dikorupsi. Yang ketiga, Quran adalah menjadi otoritas terakhir untuk menyaring kebenaran dari kebatilan. Ya, ini masuk akal menggambarkan hubungan antara tadi kita bicara Yesus dengan Taurat dan juga Quran dengan Taurat dan Injil. Ini sebenarnya polanya sama. Kita bukan bicara tentang isinya, tapi kita bicara tentang polanya. Ya. Jadi untuk menjawab dilema ini, jika Bible-nya otentik, maka Quran mengkonfirmasi kebenaran dan mengoreksi distorsinya. Tapi jika Bible-nya rusak, Quran sudah menyatakan dan berfungsi sebagai batu ujian, ya. Jadi konklusinya adalah dilema yang disebut-sebut ini itu sebenarnya sebuah dikotomi yang keliru, karena mereka berasumsi Quran membenarkan termasuk yang sudah diubah. Teks Arab di dalam Quran secara eksplisit mengakui wahyu ilahi yang asli, tetapi juga mengakui perubahan di kemudian hari, seraya mengklaim perannya sendiri sebagai standar Al-Furqan yang terakhir dan terpelihara. Karena itu tidak ada kontradiksi. Nah, apa yang disebut oleh orang Kristen sebagai Islamic Dilemma sebenarnya adalah konsistensi internal di dalam Islam. Ya. Jadi sebenarnya kritik mereka lah yang sebenarnya sekarang bisa menimbulkan dilema balik. Nah, artinya jika mereka menerima bahwa Yesus membatalkan dan menafsirkan kembali Taurat, maka orang Kristen tidak dapat menolak ketika Quran melakukan yang sama kepada Taurat dan Injil. Jadi menggunakan Quran, tafsir, sunnah, usul fikih, ijma ulama dan juga logis, resolusi yang logis, ini sudah bisa menjawab semua tuduhan itu. Ya, malah kita bisa mengembalikan kalau begitu di dalam kitab mereka sendiri, Yesus yang dianggap membenarkan Taurat tapi juga mengubah Taurat, ini menimbulkan apa yang disebut dengan Kristen Dilemma. Nah, itu caranya ya. Kalau kita belajar kristologi, kita menerima tuduhan, kita jawab dengan komprehensif, kemudian kita bisa balikan karena kita tahu isi kitab mereka. Itu yang terjadi ya. Jadi sekarang sebenarnya ini berapa menit lagi, Pak? Hah? 7 5 menit ya. Kayaknya waktunya udah nggak cukup ya. Nanti mungkin kalau saya datang lagi, insya Allah akan saya lanjutkan apa yang disebut dengan Kristen Dilemma. Di dalamnya ada dilema apa? Nanti ada ayat-ayatnya ya. Ini karena cukup banyak ayat-ayatnya. Jadi saya pikir sekarang sebelum kita tutup untuk masuk dalam sholat isya, mungkin kalau bapak-bapak ada yang mau ditanya, silakan. Yang berkaitan dengan topik boleh, yang di luar topik juga boleh, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau saya salah, koreksi Pak.
Yang saya tahu tuh di Injil kan banyak menyebutkan bahwa Nabi Isa itu sebagai Nabi bukan sebagai Tuhan. Seperti Nabi Isa berdoa pada Bapa, itu kan berarti ada yang lebih tinggi. Apakah di Injil ada surat yang menyebutkan bahwa Nabi Isa itu sendiri sebagai Tuhan, sehingga umat Kristen percaya bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhannya? Baik. Yang Bapak bilang tadi betul, bahwa di dalam kitab mereka, saya tidak menyebut sebagai Injil, Pak ya. Saya juga menghimbau Bapak jangan sebut kitab mereka dengan sebutan Injil, Pak. Karena buat kita orang Islam, yang disebut Injil itu hanya wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Cuman satu, Pak, Injilnya, ya kan, Pak? Tapi kalau di kitab mereka ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes gitu. Jadi itu buat kita bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi kalau kita bicara ayat-ayat di dalam kitab mereka, di dalam Matius pasal 13 ayat 57, judulnya itu Yesus ditolak di Nazaret gitu. Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Kalau konteksnya Yesus ditolak di Nazaret, terus Yesus bilang seorang nabi diterima di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri, berarti itu Yesus sedang ngomongin diri sendiri kan, Pak? Nah, berarti dengan kata lain Yesus ngakunya nabi gitu. Di Matius pasal 21 ayat 11, orang banyak menyebut Yesus, inilah Nabi Yesus dari Nazaret gitu, Pak. Orang banyak nyebut Yesus Nabi Yesus. Tapi kembali kepada pertanyaan Bapak, kenapa orang Kristen kok menganggap Yesus Tuhan? Dan apakah ada ayat Yesus mengaku sebagai Tuhan gitu, Pak ya? Yang Bapak tanya itu tidak ada ayat Yesus mengaku sebagai Tuhan. Maksudnya adalah ayat yang benar-benar tidak bermakna ganda gitu, Pak ya. Ayat yang eksplisit Yesus menyatakan Tuhan itu tidak ada, Pak. Tapi mereka juga nanti bisa bilang, tapi juga tidak ada Yesus menyatakan aku bukan Tuhan. Mereka bilang begitu. Tapi kita bisa bilang, tapi Yesus mengaku nabi. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Dan orang lain menyebut Yesus juga Nabi Yesus. Jadi pertanyaan kita tinggal begini, kalau orang yang hidup bersama Yesus nyebut Yesus nabi, kenapa seorang Kristen nyebut Yesus Tuhan? Mereka punya teologi sendiri, Pak. Mereka punya akidah. Beberapa ayat itu ditafsirkan oleh mereka sebagai bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Contoh misalnya, Yesus pernah mengatakan aku dan Bapa adalah satu gitu. Tapi satunya sebenarnya satu dalam apa? Kalau kita baca konteksnya, udah bisa. Konteksnya itu sebenarnya Yesus sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh Tuhannya. Jadi sebenarnya satunya dalam tujuan gitu, Pak. Satu dalam misi gitu. Nanti banyak yang lain ayat-ayat yang dianggap sebagai bukti bahwa Yesus Tuhan, tapi itu semuanya bukan ayat yang eksplisit Yesus mengatakan dia Tuhan, tetapi itu ayat-ayat yang ditafsir oleh Kristen menjadi seolah-olah Yesus itu Tuhan gitu, Pak. Gitu ya, Pak ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Bapak kalau mau tahu ayatnya apa saja, nah buka channel Donditan, Pak, banyak. Cukup atau ada yang lain? Masih ya? Oke. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan sebelum saya. Pertama adalah apa tugas Nabi Isa pada saat yang berjalan bagi umat Islam dan bagi umat Kristen? Ketika datang kedua kali, Pak. Oke. Kalau di kita jelas, kita sering membaca Nabi Isa alaihissalam nanti akan datang lagi membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi gitu, Pak ya, dan menghapuskan jizyah gitu kan, Pak. Kalau membunuh Dajjal, otomatis kita pemahamannya itu artinya arti harfiah. Ada sosok Dajjal yang akan dibunuh. Tapi kalau mematahkan salib dan membunuh babi, kan kayak nggak ada orang kerjaan, Pak ya. Tapi itu ternyata sebenarnya artinya majasi, Pak, atau kiasan. Yang berurusan dengan salib dan babi siapa? Kalau bukan Kristen gitu. Nah, jadi ini artinya membantah tuduhan atau fitnah Kristen bahwa dia adalah Tuhan di Islam, Pak ya. Yang terakhir menghapus jizyah, karena memang pada saat itu nanti insya Allah semua orang udah tidak memerlukan harta lagi, atau artinya mereka sudah kaya semua gitu lah. Nah, kalau di Kristen dipercaya Yesus nanti akan datang lagi untuk apa? Memang kalimatnya begini, Pak, sebagai hakim yang adil katanya. Ya,
dia akan menghakimi semua orang gitu Pak, katanya. Di Kristen begitu. Jadi dia nanti datang lagi sebagai Tuhan gitu. Ya Pak ya, untuk menghakimi orang yang tidak percaya kepada dia. Nah itu perbedaannya di situ Pak. Oke Pak, ada yang lain masih mungkin? Ada kesempatan? Ada lagi? Cukup? Baik, kita tutup kajian ini ya dengan kita berdoa, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita semua dijadikan orang-orang yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.